antagonis ternyata sebentar. pesimismenya besok. Atas salah. Nantangin, nantangin, nantangin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngobrol sedikit tentang pengalaman saya dengan skill saya menulis, terutama ya, bagaimana sih cari cuannya dengan tidak ngantor ya. Sebelumnya kan saya ngantor, kerja sebagai editor di sebuah penerbitan. Kemudian karena waktu itu pandemi, pengurangan karyawan saya kena, dan sejak itu saya harus bekerja di rumah. Nah, apa aja yang saya kerjakan untuk menghasilkan cuan dengan skill saya menulis dan mengedit tentu saja. Tapi yang lebih utama kali ini saya akan membahas apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan cuan dengan skill menulis kita ya. Buat kalian yang punya keahlian menulis, entah itu pemula atau pertengahan atau udah advance, kalian bisa simak video kali ini. Oke, sama-sama check it out dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya guys, sebagai seorang penulis tentu saja yang pertama harus saya kerjakan adalah menulis buku ya. Nah, karena saya udah tahu caranya menulis buku, menerbitkan sebuah buku, akhirnya saya ya mengirim naskah. Walaupun pada situasi tahun 2000-an itu, 2020 maksudnya, 2020, 2021, dan sekarang 2022, ini permukaannya belum sebaik tahun sebelum pandemi ya. Tapi saya alhamdulillah bisa menerbitkan banyak buku ya. Setahun kemarin tuh 20 sekian, sekarang 20 judul gitu ya. Dan itu lumayan loh guys, walaupun kata orang kan nulisnya buku anak-anak gampang, tapi ya lumayan lah daripada tidak menerbitkan buku sama sekali ya, karena buku remaja, buku dewasa pas pandemi itu agak susah penjualannya. Bahkan sampai saat ini pun nggak atau belum pulih banget ya, masih ya naik sedikit-sedikit. Nah, bersyukurlah saya karena juga selain menulis di dunia penulisan buku remaja, dewasa gitu, saya juga menekuni dunia penulisan buku anak, jadi saya bisa menerbitkan buku. Itu yang nomor satu ya. Jadi seorang penulis ya harus cari cuan dengan menulis buku biasanya ya, karena saya penulis buku. Nah, yang kedua, masih berhubungan dengan menulis nih, yakni saya juga sempat menulis di platform ya. Jadi sebagai apa ya, content writer gitu ya. Karena sekarang udah ada pergeseran disrupsi ya. Eh, apa dari cetak ke internet, ke digital. Nah, saya juga sempat menjadi pengisi konten walaupun nggak lama karena menurut saya bayarannya kurang nendang ya. Dan kurang lancar juga karena ternyata si platform yang saya uh, pakai itu juga masih merintis ya. Mungkin kalau platformnya sudah mapan gitu, kita dapat bayaran yang layak. Nah, yang lainnya ya, kalian kalau misalnya berkecimpung di dunia internet ini jadi penulis kayak di Wattpad, di KBM, Wiku dan lain-lain juga merupakan salah satu cara ya. Cuman saya belum berhasil nih memonetisasi dari platform-platform menulis kayak ini ya. Nah, jadi yang saya tulis di internet itu kebanyakan platform penulisan berita atau artikel. Karena dulunya saya blogger dan wartawan ya, mudahlah ya untuk mengisi konten seperti ini. Tapi saat ini saya tinggalkan karena belum menemukan cuan yang kahartik kalau bahasa Sunda, atau yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi memang sekarang bayaran untuk sebagai content writer atau news creator atau pokoknya yang berhubungan dengan konten-konten itu di platform-platform itu belum terlalu layak kalau menurut saya, dan banyak juga pekerjaannya yang sebenarnya nggak dibutuhkan yang terlalu expert gitu ya. Mungkin jadinya mereka cari yang pemula yang nggak terlalu jago-jago, yang penting kontennya banyak gitu ya. Karena kalau yang kayak saya kan udah memikirkan kualitas, ini bagus nggak kayak gitu-gitu. Jadi yang dikerjakan itu banyak, pusing, tapi bayarannya nggak setimpal. Nah, yang ketiga ya, yang saya lakukan itu ghostwriter. Jadi
jadi penulis hantu, bukan penulis cerita hantu ya. Jadi menuliskan buat orang lain ya, tentu ada job satu gitu ya, dan bikin buku buat orang lain. Sebenarnya kalau nggak pandemi ini banyak ya, karena misalnya untuk syarat naik pangkat kalau di instansi polisian atau instansi-instansi lainnya itu biasanya kan salah satunya adalah dengan cara membuat buku. Nah, eh, buku ini bisa kita buku itu mungkin mereka nggak bisa nulisnya, jadi nggak sempat juga. Jadi biasanya dicari itu ghostwriter gitu. Dan saya biasanya ngerjain kayak gitu itu ya. Dulu sih sempet ya ngerjain tesis apa segala macam, sekarang sih udah nggak sempet. Ya kalaupun ada yang ngerjain ghostwriter ini juga yang benar-benar yakin bayarannya gede, karena kan biasanya yang minta buku dibikinin buku dengan itu biasanya waktunya mepet-mepet gitu. Mungkin dia udah berusaha buat atau nyari sana sini, baru terakhir ke saya lu mepet. Pas saya kalau misalnya terlalu mepet gitu juga kan nggak asik ya ngerjainnya, dan takutnya mengecewakan juga nanti hasilnya dan nggak selesai gitu ya. Lebih parah, nanti duitnya nggak dapat ya, kita udah habis waktu, duitnya nggak dapat pula. Ini saya teman pilih-pilih aja yang kira-kira saya mampu dan bayarannya sesuai cuannya ya, lagi-lagi cuan. Terus yang keempat yang saya lakukan adalah melakukan training, karena saya udah punya pengalaman menulis, pengalaman melatih juga, jadi saya bikin training-training penulisan. Dan saya nggak pasang tarif mahal ya biasanya, ya yang penting banyak penulis baru yang muncul, itu saya suka. Dan paling sekitar 50 sampai 250 ribu lah biasanya kalau yang singkat-singkat, ya sekali pertemuan mungkin 50 sampai 100. Tapi kalau misalnya satu bulan dengan beberapa evaluasi naskah atau bab satu kayak gitu, saya bisa 250 ribu paling banter lah. Saya tahulah keuangan calon penulis itu kayak apa, belum tentu mereka mampu juga ya, kecuali kalau misalnya melatih penulisan ini memang ada sponsor, misalnya dari persatuan apa mengundang saya sebagai pemateri, atau dari lembaga tertentu ya, itu juga saya melakukan itu. Kalau yang training atau pelatihan yang saya lakukan atas inisiatif saya sendiri, itu biasanya saya nggak pasang mahal. Tapi kalau yang dilakukan oleh lembaga kayak gitu, ya mereka bayar saya mahal, tapi itu sertanya juga banyak. Ya sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi apa aja tadi? Ya kita menulis buku, terus mengisi konten di internet, terus ketiga kita atau saya lah tepatnya menjadi ghostwriter ya. Terus keempat adalah saya cari cuannya itu di rumah aja sebagai penulis adalah dengan menjadi trainer ya, pelatih atau coach gitu. Nah yang kelima itu saya biasanya juga dalam setahun tuh paling nggak ada 2 kali ya saat ini oleh Badan Bahasa itu jadi juri. Jadi penulis kalau udah makin mata, makin dikenal, ada brandingnya juga, kita berkesempatan loh jadi juri ya. Jurinya bisa aja tingkat daerah, lokal gitu ya, tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional. Alhamdulillah nih 2 tahun ini saya udah jadi juri untuk lomba penulisan cerita anak Gerakan Literasi Nasional dari Pusat Bahasa, sama lomba cerdas mengulas buku, itu juga udah 2 kali selama 2 tahun ini berturut-turut. Ya mudah-mudahan karena ini sangat banget membantu ekonomi saya, mudah-mudahan terus berlanjut ya, dan mudah-mudahan banyak lagi instansi lainnya. Yang keenam, karena penulis itu biasanya bisa ngedit ya. Nah ini juga saya kadang-kadang dapat orderan mengedit ya, kayak dari teman saya di kementerian juga, tolong editin dong, tolong editin. Nah kayak gitu-gitu, walaupun teman ya saya tetap masang harga dong. Ya karena saya butuh cuan ya, karena ini profesi, ini cara saya untuk menafkahi keluarga saya. Jadi mohon maaf nih kalau teman-teman kalau ada yang editin dong, tulisin dong, periksain dong, ya saya ada tarif karena saya profesional. Maksudnya saya memang mengerjakannya dengan keilmuan gitu, bukan dengan perasaan gitu. Jadi saya pikirkan itu. Jadi saya biasanya bantu-bantu ngedit juga beberapa teman. Juga ada proyek-proyek yang kadang dari kementerian tapi pusat perbukuan itu sebagai editor, kadang juga antara editor dan menulis dirangkap-rangkap gitu ordernya. Bingung nih kalau saya yang editor iya, penulis iya, kadang-kadang untungnya gitu ya.
Kadang-kadang saya, order ke seseorang teman ya, saya sebagai penulis, dia jadi editornya, kadang-kadang kebalik. Ketika dia jadi penulis, saya jadi editornya, ya, tukar-tukaran kayak gitu. Ya, itu adalah 6 ya yang bisa juga kalian lakukan, cari cuan dengan skill menulis. Tapi yang lainnya juga saya lakukan ya, misalnya saya juga menulis skrip atau skenario untuk film pendek misalnya, karena saya memang punya skill menulis skenario. Nah, kalian yang punya kemampuan menulis katakanlah novel, kalian gali lagi, kalian harus bisa menulis cabang-cabang penulisan kreatif yang lain gitu ya. Jadi misalnya habis novel coba belajar menulis skenario, belajar menulis iklan mungkin buat nanti jadi copywriter ya. Itu juga ada cuannya. Terus atau membuat skrip konten ya, itu juga mungkin nanti kedepannya akan ada cuannya. Terus yang lainnya yang berdasarkan dunia menulis itu apa lagi ya? Kayaknya sih cuman itu ya. Jadi ya itu pun saya sudah bersyukur karena bisa sampai saat ini di diberkahi, dikaruniai kemampuan menulis, kemudian kemampuan itu saya manfaatkan untuk mencari nafkah ya, mencari cuan. Nanti kalau ada yang saya ingat lagi, saya kasih tahu. Oke, nah kalian sendiri udah siap belum ketika menekuni dunia penulisan ini untuk tidak sekadar ya coba-coba siapa tahu kayak gitu ya, tapi benar-benar dong yang kerja keras, profesional gitu ya, sehingga teman-teman itu nanti bisa menjadi apa ya, penulis papan atas mungkin, atau melebarkan sayapnya ke jenis tulisan lain, atau menjadi juri, menjadi coach, pelatih, atau juga pembicara ya. Ya pembicara ini tadi saya masukin termasuk pelatih ya. Dan jadi ghostwriter. Jadi apapun sebenarnya kalau udah punya skill menulis, kerja itu bisa di rumah aja ya. Tuh di depan laptop aja udah kerjanya di mana aja, di kamar, di ruang tamu. Dan kalian mudah-mudahan apalagi yang introvert misalnya kayak saya, atau mungkin juga malas berpergian ya, kalau orang lapangan tuh senangnya mungkin ke lapangan. Kalau saya kalau ke lapangan itu biasanya hanya untuk bikin konten atau research buat tulisan juga sih gitu guys. Oke, silakan teman-teman yang mau sharing tentang dunia penulisan dan cari cuannya di dunia saat ini untuk menafkahi diri sendiri atau keluarga, silahkan ya tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.